Halo, selamat pagi Tribuners. Kita kembali lagi di Tribun News Update pagi ini bersama Mei lagi. Selama beberapa menit ke depan, kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan membahas soal isu-isu terkini Tribuners baik dari berita regional, nasional, maupun yang viral di media sosial. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Mana kemarin baru saja ada perayaan Tahun Baru Imlek begitu ya Tribuners. Kemudian Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto ini menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek kepada seluruh masyarakat dan keturunan Tionghoa di Indonesia. Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan perayaan Imlek ini sebagai momentum mempererat persaudaraan dan menjaga kerukunan dalam keberagaman. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa perayaan Imlek bukan sekedar tradisi, tetapi juga simbol harapan dan kebersamaan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Kepala negara juga berharap bahwa perayaan Imlek tahun ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberuntungan bagi seluruh masyarakat dan keturunan Tionghoa di tanah air. Presiden juga menyinggung makna simbolis dari Tahun Ular Kayu yang dipercaya membawa keberanian, kebijaksanaan, dan ketangguhan. Presiden juga berharap tahun ini menjadi tahun yang penuh keberkahan dan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, yaitu soal siswa SMP 7 Mojokerto yang tenggelam di Pantai Drini. Jadi proses pencarian terhadap Rifki Yuda Pratama, seorang siswa SMP 7 Mojokerto yang tenggelam di Pantai Drini, Kabupaten Gunung Kidul ini berakhir tragis Tribuners karena Rifki yang berusia 13 tahun itu ditemukan meninggal dunia pada Rabu 29 Januari kemarin sekitar jam setengah 8 pagi di mana Rifki ini adalah korban terakhir dari empat rekannya yang terseret ombak pada Selasa 28 Januari. Koordinator Satlantas Rescue Wilayah Operasi 2 Pantai Baron bernama Mariono ini menjelaskan kalau pencarian Rifki berlangsung cukup panjang, memang penuh kendala karena cuaca yang tidak begitu bersahabat, kemudian juga tinggi dan arus dalam laut yang cukup deras, ini membuat proses pencarian terhadap korban ini terkendala. Dan sebelum pencarian dimulai, warga dan tim SAR ini sempat menggelar doa bersama Drini untuk mohon agar korban ini bisa segera ditemukan. Kemudian pada operasi pencarian pada hari kedua yang Rabu 29 Januari 2025 dimulai sekitar jam 5 pagi dengan melibatkan sekitar 80 personel dari dan laut Tribuners di mana sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat jenazah Rifki akhirnya ditemukan dalam kedalaman sekitar 10 meter. Tim penyelam kemudian melakukan adanya benda mirip manusia di dalam air yang kemudian dievakuasi dan terkonfirmasi bahwa itu adalah Rifki, di mana lokasi penemuan jenazahnya ini hanya berjarak sekitar 20 meter dari tempat tiga rekannya ditemukan. Dan kemudian setelah memastikan identitas jenazah, tim penyelam kemudian mengevakuasi Rifki ke darat dan langsung membawa korban ini ke RSUD Saptosari dengan ambulans dan dengan penemuan Rifki total ada empat korban yang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden ini yaitu Alfian Aditya Pratama, Malven Yusuf Adi Dilaga, Rai Haki, dan Rifki Yuda Pratama. Kemudian juga diimbau kepada wisatawan yang berlibur di kawasan pantai untuk mematuhi rambu-rambu peringatan dan imbauan dari dasar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Tribuners, buntut dari adanya siswa tenggelam ini, PJ Wali Kota Mojokerto yaitu Moh Ali Kuncoro mengumumkan kebijakan baru terkait kegiatan pembelajaran di luar sekolah atau outing class. Setelah insiden tersebut, di mana tiga siswa tenggelam, satu lainnya hilang saat terseret ombak di Pantai Drini Gunung Kidul. Ali Kuncoro ini menegaskan kalau pemerintah kota akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan outing class. Jadi outing class ini akan dibatasi di edukasi seperti di museum dan tempat perpustakaan yang masih diizinkan begitu Tribuners. Kemudian juga wali kota menegaskan larangan keras bagi satuan pendidikan untuk menyelenggarakan outing class di pantai
maupun kawasan pegunungan. Dan Ali Kuncoro ini menyampaikan bahwa langkah konkret pemerintah Kota Mojokerto adalah penanganan musibah yang dialami oleh rombongan siswa SMP Negeri 7, di mana PJ Wali Kota juga memastikan kalau rombongan siswa yang selamat ini akan kembali ke Mojokerto dengan pengawalan dari pihak kepolisian. Sementara itu untuk para orang tua siswa juga telah berkumpul di SMP Negeri 7 untuk menunggu kedatangan anak-anak mereka yang ikut rombongan yang terdiri dari 5 bus. Nah, dari kejadian ini juga mungkin bisa menjadi pelajaran juga begitu Tribuners untuk sekolah-sekolah lainnya untuk bisa memilih tempat yang sekiranya mengedukasi untuk kegiatan outing class, jadi tidak perlu ke pantai, ke gunung ataupun sejenisnya yang memang berbahaya apalagi di musim cuaca yang tidak menentu seperti ini. Oke, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Jadi penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi ini merespons soal sejumlah wilayah di Jakarta yang terkena banjir, Tribuners. Jadi katanya pihaknya telah mengantisipasi banjir di Jakarta sebelum, sesaat, dan juga setelah perayaan Imlek. Dan menurutnya hujan ekstrim yang terjadi pada Selasa 28 Januari kemarin ini berada di luar prediksi karena berdasarkan informasi dari BMKG pada Selasa kemarin sebenarnya hanya terjadi hujan sedang lebat. Tapi ternyata dari petang sampai dengan malam terjadi cuaca ekstrim begitu Tribuners, di mana hujan sangat lebat bahkan sama dengan pada waktu kejadian tahun 2020 dan 2021. Tapi meski begitu dirinya merasa bersyukur lantaran kondisi Bendung Katulampa Bogor pada Selasa 28 Januari malam ini masih terpantau normal. Dengan begitu Jakarta hanya mengalami genangan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Kemudian, meski sudah berusaha melakukan antisipasi, tapi beberapa wilayah di Jakarta ini juga masih mengalami genangan dan banjir karena memang daya tampung infrastruktur terhadap penanganan banjir di Jakarta hanya bisa menampung 150 milimeter per detik. Kemudian juga Tribuners, genangan air setinggi kurang lebih 30 cm ini masih menggenangi Jalan Satria 4, Jelambar Grogol, Jakarta Barat pada Rabu sore kemarin. Di mana pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, wilayah ini masih tergenang imbas dari hujan lebat yang mengguyur wilayah Jakarta sejak hari Selasa. Kemudian sejumlah warga di permukiman tersebut juga mulai melakukan aktivitasnya meski genangan air ini masih menggenangi kawasan dan mereka mulai keluar memantau situasi genangan air di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian petugas pemadam kebakaran dan dinas setempat juga terlihat memompa air yang menggenang di Jalan Satria 4 untuk kemudian dibuang ke sungai yang berada di depan Jalan Raya Satria. Dan anak-anak di wilayah itu tampak juga memanfaatkan genangan air untuk bermain. Diimbau juga untuk masyarakat yang terdampak banjir untuk tetap berhati-hati dan semoga banjir ini bisa segera surut dan cuaca juga bisa bersahabat begitu ya. Oke, kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, di mana ini viral video yang memperlihatkan kondisi Bandara Very Very Important Person atau VVIP Ibu Kota Nusantara atau IKN di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang viral di media sosial di mana kondisi Bandara VVIP IKN ini banjir dan seperti diunggah oleh akun Instagram @undercover.id. Pada rekaman video itu terlihat memang air ini menggenangi sejumlah titik di Bandara VVIP IKN dan terdapat juga endapan lumpur di bagian sisi yang lain. Dan hingga Rabu sore video Bandara VVIP IKN yang banjir ini sudah mendapatkan ribuan respons nih dari warganet. Kemudian dari pantauan Tribun Kaltim, area Bandara VVIP IKN ini diguyur hujan dengan intensitas deras, di mana ketinggian banjirnya diperkirakan terpantau sekitar 40 cm Tribuners. Dan pada Rabu sore kemarin kondisi air ini sudah mulai surut dan meninggalkan endapan lumpur. Dan selain karena hujan deras, banjir ternyata juga dipicu adanya mata air di sekitaran Bandara VVIP IKN.
Dan katanya mata air itu memang tidak pernah surut dan jika disedot air, kalau disedot airnya kering, tapi tidak lama kemudian nanti ada lagi airnya, Tribuners. Dan kemungkinan kedalamannya adalah lebih dari 2 meter. Dan diketahui banjir di Bandara VVIP tidak berlangsung lama karena para pekerja kemudian menyedot air dengan menghidupkan pompa. Dan Kepala Bagian Kerjasama Internasional Humas dan Umum Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Muhammad Husnu membenarkan bahwa Bandara VVIP IKN ini dilanda banjir dan ada sejumlah faktor penyebab banjir katanya. Karena yang pertama adalah wilayah Penajam Pasir Utara ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian kedua memang karena kondisi drainase yang belum selesai dibangun dan Husnu memastikan kalau hujan tidak mengganggu penyelesaian pembangunan Bandara VVIP IKN dan pihaknya juga sudah menyiapkan pompa-pompa di sejumlah titik untuk mengantisipasi kejadian serupa di kemudian hari. Dan PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN yaitu Danis Hidayat menyebutkan kalau banjir ini tidak menggenang di area vital bandara dan gedung terminal serta landasan pacu juga dipastikan aman. Danis juga kalau tersumbatnya drainase ini menjadi penyebab banjir, tapi banjir di area Bandara VVIP IKN ini dikatakan bahwa sudah surut begitu. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, di mana ini ada kisah pilu bocah di Nias yang kakinya patah dan bengkok karena dianiaya oleh keluarga. Kemudian polisi sudah menetapkan D sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang terjadi di Sumatera Utara tersebut, di mana D ini diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan NN dari mendiang ayahnya. D ini adalah pelaku utama yang menyebabkan korban NN ini patah kaki hingga bengkok, Tribuners. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil visum dan keterangan korban setelah viral di media sosial, di mana diduga korban ini memang sudah lama menderita batin dan jasmani. Kasus ini mencuat ke publik setelah seorang warga mengunggah kondisi mengenaskan NN di media sosial, di mana unggahan itu menyulut gelombang empati dan murka publik sampai viral. Dan setelah viral, NN yang mengalami trauma berat akhirnya mendapatkan perawatan medis dan pendampingan psikologis. Dan Polres Nias juga masih terus melakukan penyelidikan mendalam dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru di mana polisi juga sudah memeriksa 8 orang sebagai saksi termasuk keluarga korban dan kepala desa setempat. Sejauh ini 8 orang yang diperiksa diantaranya 3 terlapor dan 5 saksi termasuk kepala desa setempat. Dan seperti diketahui, kisah bocah viral ini diunggah oleh akun Facebook bernama Lider Giawa sejak Minggu 26 Januari, di mana Kapolres Nia Selatan kemudian langsung menjemput bocah itu untuk dibawa ke rumah sakit setelah videonya viral. Dan pada unggahan viral yang dilengkapi dengan narasi dugaan NN ini disiksa oleh kakek, nenek, tante, dan temannya selama bertahun-tahun dan kedua kakinya dipatahkan dengan diinjak oleh paman dan tantenya. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana ada puluhan emak-emak yang mendatangi sebuah sanggar tari Jaipong di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Emak-emak ini ternyata meminta sanggar tari Jaipong itu untuk ditutup dan menghentikan aktivitasnya karena dianggap mengganggu keseharian warga setiap malam hari. Kemudian video ini mendadak viral di media sosial di mana mereka meminta aktivitas pentas jaipong itu untuk diberhentikan karena dinilai mengganggu warga setiap malam. Terlebih lagi banyak laki-laki yang melakukan saweran. Jadi mungkin ibu-ibu ini takut suaminya, para suami ini nanti malah nyawer di tempat jaipong itu ya, Tribuners. Kemudian saat dikonfirmasi Sekretaris Desa Mekar Mulia Yusuf Tojiri membenarkan bahwa kejadian tersebut dan dia menegaskan bahwa lokasi sanggarnya sebenarnya bukan di desanya, tapi memang perbatasan dan dekat dengan permukiman warganya. Dan pihak desa sudah melayangkan penolakan nih adanya aktivitas jaipong yang dinilai memang cukup mengganggu masyarakat tersebut. Dan selain aktivitas malam hari, keberadaan
Sanggar ini juga dikeluhkan karena ibu-ibu ini merasa sering menyaksikan dan ikut nyawer begitu Tribuners. Dan saat ini pihak pemerintah Kecamatan Teluk Jambe Barat juga respons aktivitas Jaipong yang dinilai cukup meresahkan masyarakat dan pihaknya meminta agar pemilik sanggar ini untuk menutup lokasi tersebut. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI akan mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan terkait penerbitan Hak Guna Bangunan atau HGB dan SHM di perairan Tangerang pada Kamis 30 Januari, di mana yaitu Boyamin Saiman mengatakan kalau ia juga berencana menyerahkan sejumlah dokumen di Tribuners terkait informasi yang berkaitan dengan tersebut. Kemudian Boyamin juga menegaskan kalau dirinya akan memastikan mengenai informasi yang mengatakan bahwa Kejagung ini menyelidiki dugaan wilayah Laut Tangerang tersebut, di mana sebelumnya telah beredar surat perintah penyelidikan perkara dugaan korupsi SHGB dan SHM di wilayah Kabupaten Tangerang dan pagar laut sepanjang 30 km Tribuners. Kemudian langkah rencana pelaporan ini menurut Boyamin juga bertujuan agar semua penegak hukum ini bisa untuk menangani tersebut karena selain ke Kejagung, Maki juga sudah melaporkan dugaan korupsi itu kepada KPK. Begitu Tribuners. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di mana jadwal Liga 1 pekan 21 akan dimulai pada Jumat 31 Januari besok Tribun. Jadwal Liga 1 pekan 21 ini terdapat beberapa pertandingan big match mulai dari Persib Bandung versus PSM Makassar sampai dengan Arema FC Bali United. Itu klub ibu kota Persija Jakarta akan menjamu PSBS Biak di pekan 21 ini. Adapun pekan 21 Liga menyajikan duel Persik Kediri versus Barito Putra pada Jumat 31 Januari besok. Kemudian pada malam harinya akan dilanjutkan dengan Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang pada pukul 7 malam. Kemudian big match Persib Bandung versus PSM akan digelar di Stadion Bandung Lautan Api pada Sabtu 1 Februari pada pukul 7 malam. Di mana pada laga tersebut Persib Bandung dipastikan tidak akan didampingi pelatih kepala yang Hodak. Bojan Hodak sendiri absen karena mendapatkan sanksi akumulasi kartu kuning Tribuners. Tapi meski begitu, Bojan telah menunjuk asisten Igor Toling menggantinya di pinggir lapangan. Dan saat menjamu PSM Makassar, Persib Bandung tentu membutuhkan kemenangan memperkokoh posisi klasemen. Dan saat ini tim berjuluk Maung Bandung itu memimpin klasemen dengan nilai 43 poin, di mana mereka unggul 5 angka dari Jakarta yang peringkat kedua Tribuners. Kemudian sementara itu Persija Jakarta akan menjamu PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabaga pada Minggu 2 Februari pada pukul 7 malam, di mana Persija ini tentu ingin kembali ke jalur kemenangan setelah pekan sebelumnya hanya mampu imbang 3-3 melawan Persis Solo. Dan selain itu Persija saat ini masih memiliki catatan apik dengan meraih 5 pertandingan tak terkalahkan, di mana dari 5 laga tersebut Persija berhasil meraih 4 kali menang dan sekali seri. Kemudian hasil kemenangan sangat penting bagi Persija untuk dapat mengejar Persib yang berada di puncak klasemen. Inilah jadwal Liga 21 di mana hari Jumat 31 Januari besok pada pukul 15.30 maksud kami ada Persik Kediri melawan Bara. Kemudian pada ya ada pertandingan Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang. Kemudian di Sabtu 1 Februari ada Madura United versus Persis Solo 15.30. 19-nya ada Persib Bandung melawan PSM Makassar. Kemudian pada Minggu 2 Februari 2025 ada Borneo FC versus PSS Sleman pada pukul 15.30 dan di jam yang sama juga ada Semen Padang melawan Malut United. Kemudian pada jam 7 ada Persija Jakarta
PSBS Biak, dan pada Senin 3 Januari 2025 ada Arema FC versus Bali United pada pukul 15.30 dan pada 19 ada PSI melawan Dewa United. Oke Tribuner, sebelum kita menutup Tribun News Update pada hari ini, kita akan memberikan cuaca untuk hari 10 Januari 2025 menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di mana pada hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, di mana ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, serta Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian untuk hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Utara dan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat hingga Utara, kemudian Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi hujan lebat yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Dan kemudian hujan dengan intensitas sangat lebat berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu Tribuners, bagi Anda dimanapun berada tetap berhati-hati dan tetap mempersiapkan diri untuk adanya hujan baik itu ringan maupun eh, intensitas hujan lebat begitu ya. Kemudian tidak terasa Tribuners sudah beberapa menit berlalu, Mei menemani Anda di Tribun News Update. Nanti siang kita masih akan bertemu lagi untuk membahas soal isu-isu terkini, dan setelah ini masih akan ada program unggulan dari Tribun News yang akan menemani Anda. Untuk itu Mei Sadasirai pamit undur diri. Terima kasih. Jumpa.